Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sehingga masih bisa melanjutkan pembelajaran jarak jauh dari rumah untuk mata pelajaran pendidikan kemuhammadiyahan untuk kita semua di kelas 10 di semester genap ini, para siswa SMK Muhammadiyah Bungo di tahun 2021. Untuk mata pelajaran kemuhammadiyahan, bab 2 organisasi Muhammadiyah. Selanjutnya salam dan salawat kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa istiqamah dalam menjaga teladan beliau di keseharian kita. Amin. Baik para siswa sekalian kelas 10 SMK Muhammadiyah Bungo, setelah yang lalu kita telah belajar pengertian organisasi di Muhammadiyah ya. Hari ini kita lanjutkan dengan bagian B, yaitu tujuan organisasi Muhammadiyah. Materinya sudah saya ringkas, kita sesuaikan dengan kondisi. Jadi silahkan dicatat saja karena ini tidak ada bukunya untuk memudahkan siswa saja ya. Baik, kita bagian B, tujuan daripada organisasi di Muhammadiyah ini. Jadi, adapun tujuan daripada organisasi di Muhammadiyah itu sudah dituliskan di dalam ADM, Anggaran Dasar Muhammadiyah, pasal 6. Jadi, setiap segala sesuatu yang ada di Muhammadiyah itu harus dibukukan namanya. Harus ada dalam bentuk dokumen. Disebutlah salah satunya adalah anggaran dasar. Ada juga anggaran rumah tangga. Nah, namun untuk tujuan besar daripada organisasi Muhammadiyah ini itu dituliskan dalam anggaran dasar Muhammadiyah pasal 6. Semua organisasi di Indonesia yang resmi tercatat di Kemkumham, Kemendagri ataupun Kementerian Agama itu semuanya memiliki anggaran dasar. Nah, kita di Muhammadiyah juga demikian. Adapun bunyi dari pasal 6 Anggaran Dasar Muhammadiyah tentang tujuan organisasi persyarikatan Muhammadiyah ini, yaitu ialah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Menegakkan artinya senantiasa menghidupkan, ikut aktif di dalam kegiatan-kegiatan yang ada di Muhammadiyah, terutama bagian dakwanya, amar ma'ruf nahi mungkar. Sebentar kita akan jabarkan. Yang kedua, aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Itu paling penting daripada organisasi Muhammadiyah. Ya, jadi kita aktif di kegiatan sosial masyarakat. Seperti kemarin ada bencana di Sulawesi Barat, gempa, Muhammadiyah langsung turun aktif, ada MDMC-nya, ada Lasismu-nya, ada Muhammadiyah Care-nya, kesehatannya, ya, relawannya ada semua. Itu maksudnya adalah menegakkan sehingga dakwah dan sosialnya itu yang menjadi tujuan daripada Muhammadiyah itu bisa tercapai. Ya. Itulah yang disebut dengan maksud dan tujuan Muhammadiyah di pasal 6 Anggaran Dasar Muhammadiyah. Selanjutnya di pasal 7. Pasal 7 ini merupakan usaha-usaha yang dilakukan di Muhammadiyah. Nah, itu yang pertama saya jelaskan tadi adalah dakwah, amar ma'ruf, nahi mungkar, dan tajdid. Tajdid artinya memperbaharui di segala bidang usaha di Muhammadiyah. Jadi kita memperbaharui mengikuti perkembangan zaman, apa-apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, itu yang kita perbaharui. Bentuk dakwanya sekarang berbeda. Dulu di atas mimbar, karena pandemi corona, kita biasanya pengajian-pengajian di Muhammadiyah dakwanya itu melalui aplikasi seperti ini, Zoom dan lain seterusnya. Nah, itu namanya tajdid, memperbaharui, ya. Amar ma'ruf nahi mungkarnya tetap kita laksanakan, mengajak kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran atau kejelekan. Bagian B, ya, dalam bentuk amal usaha, program dan kegiatan.
Amal usaha di semester lalu kita sudah jelaskan, banyak sekali amal usaha, ada panti asuhan, ada sekolah mulai dari PAUD, TK sampai perguruan tinggi itu dimiliki amal usaha Muhammadiyah secara terprogram dan bentuk kegiatannya banyak sekali, ya. Di bagian C adalah tanggung jawab kebijakan daripada program atas kepemimpinan di Muhammadiyah. Jadi kita aktif dalam program tersebut, di amal usaha tersebut, ya, dan menjadi pendukung, ya, kebijakan daripada pimpinan di Muhammadiyah. Itu untuk bagian B secara singkat saja. Baik, kita lanjut di materi berikutnya, ya. Seperti yang saya lakukan tadi, di dalam Islam bukan hanya kenapa dilaksanakan berorganisasi, karena di dalam Al-Qur'an kita sudah ada ayat yang memerintahkan kita untuk berorganisasi, ya. Jadi dalam menegakkan agama ini dalam bentuk organisasi, perjuangannya sudah diberikan dalil Quran maupun dalil daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mulai dari ayat Al-Qur'an. Saya ambil 3 saja nih. Yang pertama surah Ali Imran ayat 104. Kita sudah bahas barangkali semester lalu, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ini sudah kita bahas yang lalu di surah Ali Imran ayat 104. Ada juga di surah As-Saff ayat 4. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Ada Taubah ayat 71 juga seperti itu. Jadi kita sudah punya dasar, kita sudah punya pedoman betapa pentingnya berorganisasi di dalam Islam. Nah, adapun hadis riwayat Imam Muslim dari Rasulullah SAW, barang siapa yang keluar dari ketaatan dan memisahkan diri dari jamaah. Jamaah berarti banyak orang. Banyak orang berarti bisa disebut kelompok atau persyarikatan atau organisasi. Nah, itulah maka dia meninggalnya itu dalam kesesatan. Jadi kita diperintahkan memang untuk berkelompok-kelompok, ya, kuat karena kita bersama istilahnya. Sedangkan yang terakhir dari kaidah fikih yaitu suatu kewajiban. Suatu kewajiban dari kaidah fikih ini tidak akan sempurna pelaksanaannya kecuali dengan suatu alat, maka alat tersebut disebut wajib. Jadi ada hukumnya yang wajib kita laksanakan. Maka jadikan berorganisasi itu sebagai alat ladang pahala untuk kita berislam. Itulah materi untuk hari ini. Silahkan dicatat saja. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.